Saudara-saudariku, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-12 dan bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa setiap hidup kita pasti kita kenal badai kehidupan. Tetapi sebagai orang beriman, jangan sampai kita menyerah paparan ini, karena Tuhan ada di pihak kita. Dan pada hari ini juga saudara-saudariku, kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, karena gereja kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-45. Usia 45 bukanlah waktu yang singkat Bapak Ibu. Kita tetap bertumbuh di dalam gereja ini, di dalam rumah ini. Kita bertumbuh dalam iman. Kita berbangga bahwa gereja kita bertahan sampai hari ini. Umat Paroki Cijantung tetap dengan bangga memiliki gereja yang seperti hari ini. Saudara-saudari, tentu gereja kita tidak sempurna. Oleh karena itu, setiap kita diundang juga untuk membangun bersama-sama kehidupan spiritualitas umat di gereja ini. Dan pada kesempatan ini juga akan dilantik dikukuhkan kelompok K angkatan ke-17. Ini merupakan bahwa gereja kita tetap hidup Bapak Ibu. Di usia yang ke-45 tahun, gereja dengan segala macam kegiatan kategorialnya tetap hidup. Inilah ciri gereja yang berkembang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Untuk mereka yang sudah berpulang, yang sudah berjasa dalam gereja ini, kita doakan mereka supaya diterima di sisi Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, kita berdoa. Bagi mereka yang sakit, kita berdoa agar mereka disembuhkan. Dan untuk kita yang masih berjuang bersama-sama, kita doakan agar iman kekristenan, kebaikan Kristiani tetap terpancar di dalam gereja kita ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk perayaan Ekaristi dengan terlebih dahulu memohon ampun atas segala kekurangan kita. Saya mengaku
setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabar kehadirannya membebaskan kami dari keraguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Darilah kepada Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membunuh laut dengan pintu, ketika laut itu membuat keluar dari dalam kahing samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kelabu menjadi kain untuknya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombang yang mencoba akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Bapak-Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore semuanya. Mana semua yang paling cantik? Ternyata semuanya masih sama ya. Saudara-saudari, cuaca yang bagus tentu sangat menyenangkan bagi yang tinggal di dekat pantai. Saya teringat suatu saat Bapak Ibu ketika kami dihabiskan menjadi imam 4 tahun yang lalu. Biasanya itu dalam, saya tidak tahu ini sejak kapan dimulai, yang pasti bahwa setiap
Imam Bawe dan Boris itu akan bergilir dari satu tempat ke tempat yang lain bersama teman-temannya untuk merayakan misa perdana atau misa sulung. Jadi pergilah kami mulai dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan yang menarik adalah ketika kita pergi misa perdana dengan teman-teman, akhirnya baru kita tahu, oh ternyata yang ini keluarganya ini, orang tuanya ini, dan seterusnya. Dan yang menarik di suatu saat kami pergi ke salah satu tempat di Solo. Kebetulan di situ ada teman saya, Pastor Ian, yang sekarang dia sedang bertugas di Jerman. Setelah misa perdana kelar, saya berlibur di sana 3 hari karena perlu pergi mancing beberapa ibu. Pagi-pagi suatu saat, dini hari, jam 4 pagi, kami bangun di mancing. Waktu itu di saat pagi, pantai laut itu tepi sekali. Semakin ke tengah laut, semakin bangga karena kami dapat banyak ikan. Tetapi apa yang terjadi beberapa ibu, matahari semakin tinggi, arusnya makin kencang dan mulai bergelombang. Saya dalam hati Tuhan, saya baru bisa beberapa kali ini. Jangan sampai kami bisa jatuh terkapar di pantai laut ini. Takut juga Bapak Ibu saat itu. Akhirnya saya ingat cerita teman saya. Dia pernah bilang begini, dia pernah berselote, kata dia, meskipun padang kekal, tapi kalau di saat antara hidup dan mati, hati juga bisa jadi hero ini Bapak Ibu, kata dia. Ini soal bagaimana pengalaman ketika pergi mancing. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita tadi saya ingin mengatakan bahwa pantai laut itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi kita. Meski begitu, bisa sangat mengancam. Kita ingat akan peristiwa di Jepang, tsunami, atau yang Grup Band 17, yang mereka konser akhirnya mereka tidak tahu yang mengorbankan banyak orang. Hari ini saudara-saudariku, Markus mengisahkan pengalaman ketar-ketir para murid ketika mereka dihajar Taurat yang dahsyat. Para murid tunggu juga ternyata. Mereka takut tenggelam. Kita bisa bayangkan kalau kita juga ada dalam peristiwa itu, mungkin hati kita juga ada jenuh ya Bapak Ibu, deg-degan ya. Siapa yang mau mati tenggelam di laut gitu? Kalau Bapak Ibu pernah ke situs-situs sejarah kelahiran kewargaan sengsara dan Bapak Yesus di Tanah Suci, mungkin sudah pernah tahu letak Danau Galilea. Kata orang yang sudah ke sana, meskipun hanya sebuah danau, tetapi kalau dikemas papan bisa mengancam kehidupan orang di atasnya. Dan murid-murid Yesus itu dalam posisi ini Bapak dan Ibu. Mereka ketakutan yang ditimbulkan di pantai apa danau itu ditangkap oleh para murid. Mereka berkata kepada Yesus, Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bayangkan selama ini mereka ada bersama-sama Yesus. Buku juga Bapak dan Ibu. Dari kisah ini, saudara-saudariku, ada kontras yang mencolok antara sikap Yesus yang santai menghadap badai dan para murid yang ketar-ketir takut mati. Setelah menyaksikan ekspresi kepanikan murid-muridnya, Yesus kemudian mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Coba bayangkan kalau dalam situasi antara mati hidup orang mengatakan seperti itu, terus kita marah Bapak dan Ibu. Yesus lagi, mengapa kamu tidak percaya? Mungkin Yesus agak kecewa dengan ketakutan mereka karena dan memang sangat menjengkelkan dan agak berlebihan. Alasannya jelas karena dalam banyak kesempatan mereka menyaksikan Allah berkarya dengan penuh kuasa di dalam diri Yesus, namun kok mereka masih ragu-ragu kepada ini. Seperti pengalaman saya di Al-Qadr juga di tenggelam. Pengalaman itu seharusnya sudah cukup untuk meyakinkan mereka bahwa meskipun badai yang menang, semua akan baik-baik saja karena Yesus menyertai mereka. Lebih dari itu, di awal perjalanan Yesus mengajak mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka seharusnya percaya bahwa ketika Yesus bersama mereka, mereka akan sampai dengan selamat, terlepas dari badai kehidupan. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman para murid, kepanikan para murid juga bisa menjadi pengalaman kita dalam mengarungi samudera kehidupan. Setiap kita tentu memiliki badai itu sehari-hari, entah itu badai
perkawinan, badai kena relasi antara anak orang tua tidak baik-baik saja, badai di saat memilih jodoh, apakah mencari yang seiman atau terlampau mencinta yang bukan seiman, masalah ekonomi, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini juga badai dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah badai seperti ini, beberapa dari kita mungkin tergoda dan berseru seperti para murid. Di mana ada Tuhan? Dan mungkin orang bisa memarahi Tuhan. Seperti mereka tidak mungkin merasa takut akan kehilangan iman karena kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada di pihak kita. Dari kisah kepanikan para murid kali ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu bahwa Tuhan tetap menyertai kita karena sungguh besar kasih setianya seperti Mazmur ini dinyanyikan oleh adik kita tadi. Tuhan hadir bagi murid-muridnya yang takut dan tidak setia. Dia mungkin menegur kita hari ini seperti dia menegur murid-muridnya. Meski demikian, kehadiran Yesus di tengah-tengah badai bukan sekadar kehadiran untuk menegur, dan pada akhirnya dia juga menyelamatkan mereka. Mereka tidak binasa dari hambatan badai. Akhirnya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, bila kita diterpa badai kehidupan, jangan cepat-cepat menyerah atau bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau saja ada yang terjadi, pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup memahami narasi-narasi iman kita Katolik? Ada banyak cara untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita di gereja sejalan ini. Mengikuti kursus evangelisasi pribadi misalnya adalah salah satu contoh bagaimana kita semakin mengenal Tuhan, atau misalnya kegiatan kategorial yang lain. Itu adalah contoh bagaimana kita semakin mengenal Tuhan. Dan jika nanti Bapak dan Ibu dalam hidup kita ditimpa aneka badai, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Yesus hari ini berada di buritan kapal dekat kemudi. Kalau dalam kapal itu ada kemudi, dia diburikan dekat kemudi dengan maksud untuk mengendalikan hidup para murid dan hidup kita juga ketika kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Namun yakinlah, di jalan bersama Yesus, hidup kita akan menjadi baik-baik saja. Yesus membawa ketenangan dari kekacauan. Dia menjinakkan badai dan memastikan bahwa perahu itu sampai dengan selamat seberang. Maka seperti para rasul, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan dapat mengubah badai kehidupan kita menjadi hidup yang lebih tenang, aman, dan damai. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita memohon doa berkat dari Roh Kudus untuk memberkati kelompok evangelisasi pribadi angkatan ke-7. Saya memohon para calon KEP untuk berdiri di tempat ke-17. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau senantiasa memanggil umat-Mu untuk terlibat dalam karya penebusan Putra-Mu. Kami mohon berkat untuk peserta KEP angkatan ke-17 yang dikukuhkan hari ini. Semoga Kudus mengobarkan semangat mereka agar tetap setia dalam proses pembelajaran ini, sehingga pada akhirnya mereka menjadi pewarta sukacita mengikuti jalan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Saudara-saudari itu setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan masakannya, mari kita berdiri dan mengakui iman percaya kita kepada aku percaya saudara-saudari, bukan adalah terang dan perlindungan kita. Marilah kita mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya dan mendoakan semua orang yang menjadi teman-teman kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi gereja Yesus Kristus, ya Tuhan, semoga iman dan kasih gereja tidak goncang di tengah-tengah kesulitan dan keributan yang terjadi pada zaman ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya dicobai, serta mereka yang takut akan hari depan, ya Tuhan, semoga hati mereka Kau kuatkan serta harapan mereka Kau segarkan. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi para pelaut dan nelayan, ya Tuhan, semoga mereka mengalami pelayaran yang tenang serta penangkapan ikan yang menggembirakan. Bagi mereka yang sedang berperjalanan, semoga mereka mencapai tujuan perjalanan dengan selamat. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi keluarga bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga bangsa-bangsa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi para peserta camp angkatan ke-17, semoga Roh Kudus mengorbankan semangat para peserta dan calon peserta camp ke-17 agar dapat setia sampai akhir pembelajaran dan menjadi pewarta sukacita yang senantiasa mengikuti teladan Yesus. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani sendiri, khususnya umat Paraki kita, ya Tuhan, semoga iman dan kepercayaan kami semua akan Yesus Kristus semakin kuat, dan semoga kasih-Nya menggerakkan hati kami supaya kami pun mau untuk melayani dan membahagiakan sesama. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Tentukan kami juga ingat ada mereka yang mengucap syukur kepadamu, terutama mereka yang sudah melakukan pekerjaan dalam sebuah keluarga. Mereka yang mengucap syukur kepadamu atas terkabulnya doa novenan 3 Salam Maria. Mereka yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novenan 3 Salam Maria dapat dimutasi ke Jakarta, Sisilia, Mataram. Tuhan, Engkau senantiasa menginginkan kebaikan bagi setiap orang. Pandanglah saudara-saudari kami yang bersyukur atas berkat-Mu. Semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap perjuangan hidup mereka, dan berkatilah segala perjuangan hidup mereka agar boleh berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingat akan mereka yang bersyukur kepadamu atas kenaikan kelas dari Samuel Rio Barman Ibu. Syukur atas ulang tahun perkawinan ke-33 Bapak dan Ibu, Bapak Kansemus dan Ibu Supardianti. Engkau juga menginginkan keharmonisan kebaikan bagi setiap orang. Pandanglah saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun dan yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Semoga mereka senantiasa dilimpahi oleh kesehatan, keharmonisan dalam hidup berkeluarga, agar damai Injil-Mu senantiasa diwartakan di dalam keluarga mereka dan kepada siapapun mereka diutus. Kami
Uni Bilintang yang dipanggil engkau 34 tahun yang lalu, Bapak Antonius Nugroho Kusnowo yang dipanggil 1000 hari yang lalu, Ibu Anastasia Seneng Sri Saktini yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Juga menginginkan keselamatan bagi setiap orang. Terimalah ya Tuhan saudara-saudari kami ini menikmati kebahagiaan kekal bersama Kristus yang bangkit. Untuk semuanya ini marilah mengatakan kepadanya, demikianlah ya Bapa doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur bersama manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami tunjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik hadirat Bapa Dia membuka para pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan malam pujian bagimu dengan intinya banyak. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah tiada darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita.
oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal yang harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam perayaan ini. Kenakan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Clara Maria Muda, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, sama Dia, dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan ini dan sepanjang masa. Amin. Ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus menghantar kita sampai hidup yang kekal.
surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekat diri pada keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. Seksi kelasuran keluarga mengundang para pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan April, Mei, dan Juni rela bisa ulang tahun perkawinan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 9 di gereja. Sesudah misa, acara dilanjutkan di ruang Maria. Pendaftaran di sekretariat paroki. Panitia ke-17 masih membuka pendaftaran sampai tanggal 28 bulan ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama. Nikolas dan Awan Simatupang dari lingkungan Jalan Pertengahan Santo Timotius dengan Leoni Reza Waca dari Kalisari. Pengumuman kedua. Juventus Ridwan Jamani dengan Nesmita Carolina Simarmata, ketuanya dari lingkungan Cijantung 1 Santo Yakobus. Umat yang mengetahui alamat perkawinan ini wajib memberitahu pastor Paulus. Hasil kolektor minggu lalu sebagai berikut. Kolektor pertama terkumpul Rp25.218.000 dan beberapa mata uang asing. Kolektor kedua terkumpul Rp18.123.500. Kepada seluruh umat ucapan limpah terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang disampaikan pada saat ini. Yang pertama, provisiat untuk kelompok KEP angkatan 17. Semoga yang baru saja dilantikin hari ini, semoga tetap semangat ya untuk semakin mengenal Tuhan dalam pelajaran-pelajaran ke depan, supaya yang sampai berhenti di tengah jalan ya, tetap semangat. Dan yang berikut, mari Bapak Ibu kita tukar untuk beliau kita yang merayakan hari ulang tahun beliau. Nanti besok kita akan merayakan bersama-sama di depan itu sama di antara kita yang juara ya. Datang ya Bapak Ibu untuk menerima juara seluruhnya. Terima kasih untuk support dari lingkungan Valentine ya, sebuah kita yang sudah terlibat dalam perayaan ini. Sekali lagi tepuk tangan. Bukan